Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semua. Nah, teman-teman mahasiswa yang sama-sama berbahagia. Jadi sore hari ini kita akan membahas ya, berdasarkan tugas dari lembaga. Semester ini kami diamanatkan untuk membawa mata kuliah tentang pasar modal Indonesia ya. Nah, di sini hari pertama ini ya, kita akan membahas dulu RPS kita ya, rencana-rencana pembelajaran semester kita dalam satu semester ke depan, sekaligus memulai pertemuan pertama ya, karena kontrak ya kuliah itu tidak terlalu lama ya, hanya memperkenalkan, tapi mahasiswa juga harus perlu tahu ya apa yang akan kita pelajari satu semester ini ya, khususnya di mata kuliah pasar modal Indonesia ya. Nah, jadi di sini untuk awal ya teman-teman mahasiswa, nah di sini kami akan menunjukkan dulu RPS-nya ya. Nah, Anda sudah berada di semester 7 tahun akademik 2021-2022 ya, ganjil ya. Nah, kami selaku pengampu mata kuliah ya. Nah, perlu diketahui bahwa mata kuliah ini 3 semester, 3 SKS ya. Semester ganjil adanya di semester 7. Ya, dosen saya sendiri ya. Mungkin teman-teman ya sudah banyak yang mengenal saya ya. Nama saya, karena kami juga berkantor di sini ya. Jadi mengurus administrasi sekaligus mengajar ya. Kemudian ya program studi kita manajemen. Nah, apa sih yang kita akan pelajari deskripsi mata kuliah pasar modal itu ya? Mata kuliah ini nanti tentunya akan menguraikan mengenai prinsip-prinsip dasar investasi serta proses pengambilan keputusan investasi di pasar modal ya. Jadi kalau kita berbicara masalah pasar modal itu erat kaitannya dengan investasi ya. Nah, mungkin di sini banyak yang sudah berinvestasi, nanti kita coba lihat ya. Ya. Dan jenis-jenis lain termasuk instrumen-instrumen investasi ya. Nah, kemudian tujuannya agar Anda sebagai mahasiswa dibekali pengetahuan dan pemahaman dasar bagaimana dasar-dasar investasi ya, khususnya investasi di pasar modal. Oke. Nah, bagaimana evaluasi belajar? Bagaimana penilaiannya, teman-teman? Yang pertama itu adalah absensi ya. Nah, jadi ini ya mungkin yang semester lalu ada yang dapat kami ya. Jadi lagi-lagi kami tekankan adalah absensi ya, kehadirannya teman-teman. Kemudian kalau ada partisipasinya ya, aktif di kelas, ada dikerjakan ya, tugas individu maupun kelompok, ada UTS-nya, meet ya, UAS, final. Ya, di sini ada syaratnya kehadiran teman-teman itu minimal ya 75% ya. 75% dari 16 kali pertemuan. Ya. Nah, di sini sudah ada proporsi penilaiannya ya. Ya, absensi itu 50% teman-teman ya. Jadi kalau mahasiswa absensinya tidak memenuhi ya, berarti sudah hilang penilaian setengah. Paham ya? Paham. Oke. Nah, ini interval yang umum ya. Kalau mau nilai Anda maksimal A, nilai Anda nanti keseluruhan rata-rata harus berada di 86 sampai 100 ya. Ya, nanti kita lihat tergantung. Ya, turunannya ada juga yang pilih B ya, yang C ya, D ya. Oke, kita sepakat kehadiran 16 kali pertemuan sesuai jadwal 1 semester. Ya, masuk kelas kita usahakan tepat waktu ya, paling lambat jam 4. Kalau yang mau sholat asar boleh ya, silakan dulu. Toleransi 10 menit ya. Ya, toleransi 10 menit bukan lagi 4/10 ya. Artinya 10 menit itu sudah akumulasi jam 4. Ya, kehadiran hati-hati di sini teman-teman. Kalau di bawah 75% maka mohon maaf tidak bisa lagi mendapat nilai maksimal ya, atau tidak bisa lagi mendapat nilai A ya. Nah, ini yang digarisbawahi teman-teman. Kalau Anda hanya hadir mid dan final, maka itu berisiko ya. Sangat ini nilai Anda bisa 0 ya. Kalau hanya hadir mid dan final, ataupun sama sekali tidak pernah hadir teman-teman, atau hanya pertemuan 1 kali hadir, selebihnya nanti final baru hadir
Nah, itu juga berisiko tinggi ya. Nah, nilainya 0. 0 itu nggak lulus. Kemarin banyak nggak lulus. Banyak melapor, Pak, bagaimana saya ini? Nggak bisa. Mengulang di semester ganjil, ambil kembali mata kuliah. Saya sudah disampaikan di awal kan? Nah, ya teman-teman harap ya etika kesopanan ya itu kita utamakan bersama, saling menghargai. Ya kalau nanti ada perkenalan online ya, aktif kamera ya. Kalau offline ya kita pakai bebas rapi ya. Pakai sepatu teman-teman, yang merokok tidak merokok dulu kalau di ruangan ujian. Ataupun makan minum ya kita harap tenang teman-teman ya, fokus berpraktek. Nah itu beberapa kontrak kita, aturan-aturan yang kita harus sepakati bersama. Kita mulai saja masuk di pertemuan pertama ya. Oke. Pasar modal Indonesia ya. Nama mata kuliah Anda kan? Ya. Nah di sini saya tambahkan kata investasi. Karena tadi kita sudah bahas di awal, kalau kita bicara pasar modal di Indonesia, berarti kita membicarakan suatu investasi. Investasi apa itu? Atau ada yang sudah pernah dengar sebelumnya pasar modal? Atau ada sudah berkecimpung di sini di pasar modal? Hah? Atau berkecimpung, habis itu masih setengah atau bagaimana? Atau masih belum kurang pemahaman? Oke, ya. Pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah ya namanya pasar. Kalau orang bilang pasar berarti tempat bertemu ya. Siapa yang bertemu? Ya kalau pasar online misalnya atau pasar contoh pasar tradisional, pasar Mandonga misalnya yang ketemu pembeli dan jual umumnya. Ya. Kalau di pasar modal ketemu juga orang, baik ketemu langsung maupun secara ya tidak langsung atau online, virtual ya. Siapa yang ketemu? Pihak atau orang-orang yang membutuhkan dana, dalam hal ini jangka panjang, dengan ya pihak yang mau berinvestasi pada instrumen-instrumen finansial yang ada di pasar modal itu. Jadi ada orang ya perlu dana. Nah, dari mana dananya? Nah, supaya bisa mempertemukan itu, maka bertemulah mereka di pasar modal dengan orang yang pihak yang mempunyai dana atau yang perlu berinvestasi. Nah, pihak yang perlu dana itu dinamakan suatu perusahaan. Karena di pasar modal sudah go public atau terbuka, maka dinamakan perusahaan tercatat. Semua perusahaan yang terdaftar dicatat di pasar modal, namanya perusahaan tercatat. Itulah perusahaan yang membutuhkan dana jangka panjang. Ya, dari mana dananya? Tentunya seorang yang berinvestasi dinamakan dengan investor. Wah, kalau mahasiswa dapat kata ini berarti investor, banyak anunya nih ya. Wah, banyak dananya ini toh. Banyak anunya ini, banyak investnya ini. Apakah investasi emas atau apa ya? Tanah, gasnya. Tapi di pasar modal teman-teman, yang diperdagangkan di sana, yang diinvestasikan adalah suatu instrumen finansial. Instrumen finansial yang dimaksud sini adalah bisa saham, bisa obligasi, bisa reksadana, dan lain-lain. Ada yang sudah tahu apa itu saham? Pernah kalau di kalangan anak muda itu, kamu pergi tanam saham, menanam, berinvestasi saham. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan saham itu? Ada yang punya saham di sini? Saham tentunya dalam suatu perusahaan ya, bukan saham-saham apa ya. Saham di suatu perusahaan karena dikatakan tadi sini perusahaan. Ada yang tahu apa saham perusahaan itu? Ada yang sudah punya saham perusahaan? Atau apa itu saham? Dana. Terus? Saham apa saham? Persenan, Pak. Persenan. Ada yang mau ditambahkan lagi? Saham secara
apa? Secara sederhananya adalah bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi misalnya mahasiswa mempunyai saham pada perusahaan A misalnya, berarti mahasiswa ikut memiliki perusahaan A, perusahaan tersebut. Paham ya? Siapa yang mempunyai saham perusahaan berarti ikut memiliki perusahaan, karena namanya bukti kepemilikan. Nah, kalau obligasi itu surat utang. Nah, nanti kita bahas ya. Oke. Sudah ada gambaran ya? Nah, gambaran sedikit. Apa manfaatnya? Kenapa ada itu pasar modal di Indonesia ya? Atau di Indonesia sering dinamakan bursa efek. Pusatnya di Jakarta ya, di Sudirman sana. Bagi masyarakat, nah ternyata di pasar modal itu bisa diciptakan lapangan kerja. Jadi banyak orang kerja di sana. Profesi, segala jenis profesi ada di sana ya. Profesi-profesi di bidang finansial, keuangan, semua di sana. Akuntan, notaris, ya, ada di sana semua ya. Nanti kita lihat. Itu bagi masyarakat ya, yang punya kompetensi mau berkarir di situ bisa. Investor apa kegunaannya bagi investor? Nah, tentunya tempat berinvestasi. Banyak tempat berinvestasi teman-teman. Menabung di bank juga investasi. Orang membeli tanah juga investasi. Orang membeli emas di Pegadaian juga investasi. Salah satu juga investasi yang bisa Anda lakukan finansial adalah di pasar. Investasi juga ya. Apa bagi perusahaan? Ya, orang yang membeli sahamnya, dalam hal ini namanya emiten, tentunya dia sebar ke kepemilikannya ya. Ya, siapa yang beli saham perusahaan itu, dia ikut memiliki perusahaannya, sehingga kepemilikan itu menyebar. Apa manfaatnya bagi pengusaha yang punya perusahaan? Ya, sumber pembiayaan, dia butuh dana. Orang beli saham perusahaannya dia dapat uang, dia kumpul uang dana masyarakat, uangnya itu dia pakai kembangkan perusahaan, ekspansi, bikin pabrik atau apa, perbesar lagi usahanya ya. Karena tujuan perusahaan adalah, apa tujuan utama perusahaan? Tujuan utama usaha apa? Anda mau berusaha, tujuan utama apa? Menghasilkanlah laba, profit. Tidak ada orang mau usaha mau rugi ya. Ya. Tidak ada orang mau usaha rugi, mau semua untung. Apa bagi negara Indonesia? Terbukaan ya, profesionalisme. Teman-teman perlu tahu, salah satu yang menopang ekonomi ya, perekonomian di Indonesia adalah pasar modal. Kalau pasar modal biasa goyang, ya, maka biasa terjadi inflasi teman-teman. Ya. Nah, keterkaitannya di mana? Nanti kita lihat sebentar ya. Nah, ini manfaatnya dulu. Ya, ini nanti materinya saya share ya. Nanti bikin grup, nanti saya bagi. Bagaimana strukturnya? Ternyata ya sama seperti lembaga keuangan lain, di pasar modal itu iya diawasi, pemegang kekuasaan paling tinggi itu adalah Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Dia diawasi ya. Jadi OJK itu bukan hanya mengawasi bank, lembaga keuangan non bank, asuransi, finance, leasing dan lain-lain, tapi juga pasar modal. Nah, nanti dari OJK di pasar modal itu ada 3 penyelenggara secara besar ya. Yang pertama ada namanya Clearing, Penjaminan Efek Indonesia. Ada Bursa Efek Indonesianya, inilah penyelenggara yang kami katakan tadi ya. Pasar modal itu Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada namanya Custodian Central Efek Indonesia. Ya, apa itu clearing tugasnya? Nah, ini. Dia menyelesaikan semua transaksi-transaksi di pasar modal ya. Bagiannya itu. Siapa yang membuat aturan regulasi? Ya Bursa Efek. Aturan sanksi apa semua Bursa Efek. Atau dalam kalau sebuah ibarat pertandingan, dia wasitnya. Ya. Wasit. Bursa Efek itu. Dia ngawasi, dia yang kasih sanksi, dia yang tegur ya. Custodian, kalau custodian ini banknya ya, semua aset digital, aset finansial itu disimpan di Custodian Central Efek
Indonesia. Jadi kalau ada aset finansial Anda di pasar modal bisa dicek di sini ya. Apa masih puluhan juta atau ratusan juta. Nah, ya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi ini hanya pengantar teman-teman, intinya di pasar modal itu teman-teman harus mengetahui adanya suatu keuntungan yang diharapkan dengan suatu risiko yang dihadapi. Semakin teman-teman mau untung banyak, maka risikonya juga besar. Nah, itu ini tadi ya, kayak binomo itu saya tunjukkan. Mau untung 800.000, tapi risikonya ya, hilang 1 juta ya. Nah, itu ya, tebak-tebakan. Dan setelah saya pelajari yang platform begitu, binomo dan kawan-kawannya itu mudah ya, mudah sekali. Tinggal Anda download, simpan uang, main. Wih, bukan main. Ya, gampang sekali. Nah, gampang diambil uang Anda. Nah, hati-hati teman-teman ya. Hati-hati. Nah, jadi teman-teman ya, saya kira itu. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Intinya tadi kita sudah sepakati kontrak. Nanti tolong 1 orang ketua tingkat ya, bikin grup. Nanti semua materi saya share di situ. Ya, termasuk juga kalau ada info apakah bagaimana kuliahnya kita ya. Ya, tiap minggunya ya. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita akhiri? Nanti absennya tadi baru di print, nanti catat dulu ya. Nanti ke saya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Yang mau sharing, kalau ada yang pengalaman soal pengantar investasi ini, atau terlalu banyak menderita kekalahan sehingga dipendam sendiri. Nah, ya. Katanya ada yang di belakang, ada yang sedang di belakang, nggak usah diceritakan. Ya. Nah, jadi intinya teman-teman ya, nanti 1 semester ini ya, kalau tidak ada pertanyaan, jadi itulah kontrak kita ya, sama tadi materi pertama. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di minggu depan ya, sesuai jadwal jam 4 lah ya. 4. Nanti ada ketua tingkat yang mau minta izin ya, sama ketua tingkat boleh ya, yang sakit atau pura-pura sakit, sama ketua tingkat juga ya. Ya, memang ada juga yang pura-pura sakit. Masuk temannya sakit, keluar dari kantin. Ya, nanti infonya semua sama ketua tingkat. Nah, jadi saya pikir kuliah kita akhiri ya. Terima kasih kehadiran teman-teman kuliah perdana ini. Semoga teman-teman mempertahankan kehadirannya. Kita sehat semua ya, insya Allah. Saya karena teman-teman ini sudah semester 7, tidak lama lagi menyelesaikan perkuliahannya ya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan dengan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.